Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Adida Geulis Widya Puspa dengan NIM 7211419019. Nah, kali ini saya akan melanjutkan presentasi Sistem Informasi Manajemen pada bab 4, yaitu tentang pengguna dan pengembang sistem. Langsung saja, apa sih yang kita akan bahas dalam materi ini? Yang pertama adalah organisasi bisnis. Yang kedua, organisasi layanan informasi. Yang ketiga, struktur organisasi layanan informasi. Yang keempat, komputasi pengguna akhir. Yang kelima, pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Yang keenam, kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Yang ketujuh, mengelola pengetahuan yang ditujukan oleh sumber data informasi perusahaan. Yang kedelapan, ada otomatisasi kantor. Yang kesembilan, ada kantor maya. Ke-10 organisasi maya, dan yang ke-11 yang terakhir adalah menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Langsung saja kita pada bahasan pertama yaitu organisasi bisnis. Nah, di sini kita akan membahas tentang dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi sendiri dikembangkan untuk mendukung seluruh organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Nah, sistem informasi ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem yang dirancang dalam hal ini khusus untuk organisasi fisik. Cara bagaimana sumber daya fisik yang terdiri dari manusia, bahan baku, mesin, dan uang dialokasikan, cabang, dan seterusnya. Nah, inovasi dalam teknologi informasi ini dapat menciptakan banyak aktivitas perusahaan yang dilaksanakan tanpa dibatasi lokasi fisik. Selanjutnya ada sumber daya informasi. Nah, sumber daya informasi ini terdiri dari peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan juga informasi. Nah, untuk spesialis informasi sendiri dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada analis sistem, administrator basis data, webmaster, spesialis jaringan, programmer, dan juga operator. Selanjutnya ada struktur organisasi layanan informasi. Sini terdapat dua. Yang pertama, tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Di mana dalam hal ini, perusahaan telah menugaskan beberapa orang analisis sistem dan juga programmer untuk mengembangkan sistem-sistem yang baru dan sekaligus memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Yang kedua ada struktur organisasi inovatif. Sentralisasi maupun desentralisasi memiliki keunggulan masing-masing, di mana perusahaan besar berusaha untuk mencapai struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral. Nah, dalam struktur organisasi inovatif ini, peneliti sistem informasi manajemen membagi menjadi 3 struktur. Yang pertama ada model sekutu atau partner model. Dalam hal ini, layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis baru. Yang kedua ada model platform atau platform model. Dalam model ini, layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnisnya, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga inovasi dapat dicapai oleh area-area bisnis. Dan yang terakhir ada model berskala. Dalam model ini dikatakan bahwa sumber daya harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang-peluang tersebut tidak terjadi lagi, sehingga tetap mempertahankan biaya-biaya tetap pada tingkat minimumnya. Selanjutnya ada komputasi pengguna akhir. Nah, apa sih itu komputasi pengguna akhir? Komputasi pengguna akhir merupakan suatu pendekatan di mana minat pengguna meningkat dalam mengembangkan aplikasi komputernya sendiri. Nah, komputasi ini mempunyai 4 pengaruh utama. Yang pertama ada dampak pendidikan komputer, di mana dalam hal ini program-program pendidikan komputer sudah mulai terlihat baik dalam bidang pendidikan, seperti sekolah negeri maupun swasta, perguruan tinggi, dan perusahaan-perusahaan industri. Yang kedua ada antrian layanan informasi, di mana dalam hal ini pengguna mulai mengajukan tuntutan untuk mendapatkan tambahan dukungan sistem ke layanan informasi. Nah, dengan
banyaknya tuntutan tersebut, layanan informasi tidak cukup cepat dalam merespon tuntutan tersebut. Nah, alhasil terjadilah antrian layanan informasi. Yang ketiga ada murahnya peranti keras, di mana pengguna dapat memperoleh sendiri peranti keras dengan memesan di toko komputer maupun toko-toko yang menyediakan peranti keras dan membelinya melalui telepon sekaligus meminta tokonya untuk dikirim. Yang terakhir ada peranti lunak siap dipakai. Baik perusahaan peranti keras maupun peranti lunak membuat peranti lunak akan mengerjakan tugas akuntansi dasar dan memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, yang selanjutnya ada pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Di sini terdapat keuntungan maupun resiko dari komputasi pengguna akhir. Nah, untuk keuntungannya yang pertama adalah menyamakan kemampuan dan tantangan, di mana dengan komputasi otomatis para pengguna lebih mengasah kemampuan dalam berkomputer dan meningkatkan kemampuan komputernya. Dan yang kedua ada mempersempit jarak komunikasi, di mana dengan canggihnya komputasi dan lebih terasanya kemampuan, komunikasi antara spesialis informasi dan pengguna semakin menurun, sehingga dapat mempersempit jarak komunikasi antara spesialis informasi dan pengguna. Sedangkan resiko dari komputasi pengguna akhir, yang pertama ada sasaran sistem yang buruk, yang kedua sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, yang ketiga pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien, keempat hilangnya integritas data, kelima hilangnya keamanan, dan yang keenam ada hilangnya kendali. Selanjutnya ada kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Nah, untuk pengetahuan pengembangan sistemnya terdiri dari 6 pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, proses pengembangan sistem, dan pembuatan model sistem. Sedangkan keahlian pengembangan sistem terdapat 4. Yang pertama, keahlian komunikasi, yang kedua, kemampuan analitis, yang ketiga kreativitas, dan yang keempat ada kepemimpinan. Selanjutnya ada mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Nah, dalam hal ini, peranti lunak menyimpan pengetahuan dalam bentuk proses dan prosedur perusahaan. Kemudian, basis data menyimpan pengetahuan dalam bentuk data dan informasi yang mencerminkan sumber daya dan operasi fisik perusahaan. Nah, pengguna dan spesialis informasi kemudian menyimpan pengetahuan dalam bentuk-bentuk pengetahuan komputer dan informasi, dasar bisnis, serta teori pengembangan dan pembuatan model sistem. Selanjutnya ada otomatisasi kantor. Apa sih itu otomatisasi kantor? Nah, otomatisasi kantor merupakan penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor ini meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun luar perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada kantor maya. Di sini ada telecommuting dan hoteling. Nah, untuk telecommuting adalah istilah untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke suatu tempat. Nah, telecommuting mempunyai keuntungan bagi karyawan, yaitu fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan, sehingga tugas pribadi juga akan dapat diakomodasi. Selain itu juga terdapat kerugiannya. Yang pertama, karena sifatnya yang terisolasi, karyawan yang melakukan telecommuting dapat merasa menjadi anggota organisasi yang kurang dianggap penting. Selain itu, muncul kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan atau terganggunya karir. Nah, telecommuting ini hanya terbatas pada beberapa kelas pekerja saja. Sedangkan hoteling untuk seluruh karyawan di mana datang ke kantor hanya bila dibutuhkan. Nah, keuntungan dari hoteling adalah pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Sedangkan resikonya yaitu anggapan akan hilangnya bonus oleh para karyawan yang tidak memiliki ruangan kantor pribadi, hilangnya perasaan berada dalam suatu komunitas,
dan potensi dampak negatif pada budaya korporat. Selanjutnya, ada keuntungan dan kerugian kantor maya. Keuntungan yang pertama adalah biaya fasilitas yang lebih rendah. Yang kedua, biaya peralatan yang lebih rendah. Yang ketiga, berkurangnya penggantian pekerjaan. Dan yang keempat adalah kontribusi sosial. Sedangkan kerugiannya ada moral yang rendah dan kekhawatiran akan risiko keamanan. Selanjutnya ada organisasi maya. Industri yang tertarik pada konsep kantor maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan, atau disebut dengan ekonomi 3.1. Contohnya ada pada bidang pendidikan, perusahaan kesehatan, transportasi, dan hiburan. Dampak yang dihasilkan yang pertama ada menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi, dan yang kedua menjadikan kota lebih tenang, lebih lembut, dan menjadi tempat yang lebih menarik. Bahasan yang terakhir pada materi ini yaitu menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif, di mana dalam hal ini manusia masih menjadi bahan paling penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Nah, peran utamanya adalah pengguna dan spesialis informasi. Pada awal-awal pengembangan dilakukan spesialis informasi, namun kelamaan pengguna memainkan peran penting sampai titik pengguna melakukan seluruh pekerjaan. Kemudian pekerjaan mengalami perubahan, di mana organisasi tidak berbentuk fisik yang mengharuskan pekerjaan dan pekerja pada suatu titik lokasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.